Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Mas Rulo Fakih dengan judul Rogoh Nyowo. Cerita misteri bersambung bersama pembawa cerita Jimat, Ki Banu Asmoro. Inilah cerita misteri bersambung Rogoh Nyowo seri yang ke-21. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Pagi itu untuk pertama kalinya Sudiro mengunjungi proyek bangunannya dengan membawa Winarni, istrinya. Dua laki-laki berpakaian rapi yang baru saja memberikan instruksi kepada puluhan pekerja menyambut kedatangan Sudiro dengan begitu antusias. Wajah dingin Sudiro terlihat puas melihat bangunan yang baru 30% berdiri meski sempat terbengkalai akibat kematian Munaji. Selesai meninjau dan mendengarkan semua penjelasan dua pemborong tentang hal proyek, Sudiro mengajak Winarni ke tempat di mana ia dulu dibesarkan. Sebuah rumah berlantai 2 yang menyimpan banyak misteri dengan puluhan nyawa melayang karenanya. Setelah menempuh waktu beberapa jam, sampailah Sudiro di rumah yang telah ia percayakan sementara pada Suyuti. "Oh, Pak Tiro, Nduk Win," sapa Suyuti yang keluar dari pintu saat melihat kedatangan majikannya. "Kang Suyuti, di mana para penjaga?" tanya Tiro heran, sebab saat kedatangannya tak ada sesiapapun yang menyambut dan membukakan pintu gerbang. "Maaf Pak, Idris dan Ratno saya khususkan malam," jawab Suyuti menjelaskan. Tiro terdiam. Sebelum beberapa saat kemudian ia menyuruh istrinya masuk ke dalam, sedangkan Tiro sendiri mengajak Suyuti melangkah ke halaman belakang melalui samping kanan halaman bertaman. "Bagaimana Kang? Apa sudah siap untuk nanti malam?" tanya Tiro ketika mereka sudah berada di joglo pribadi Suyono dulu. "Tenang Pak, nanti malam saya pastikan beres," jawab Suyuti yang membuat Sudiro tersenyum penuh kemenangan. Matanya menatap lepas ke depan, membayangkan betapa hebat dan jayanya ia sebentar lagi. Suara tangisan bayi yang tadinya keras dari sebuah rumah sederhana berdinding papan dan berlantai tanah tiba-tiba mereda. Seiring terdengar tembang Jawa yang biasa dinyanyikan untuk meninak bobokan seorang bayi dengan lantunan irama mengayun mendayu-dayu. Dari pencahayaan lampu teplok yang menjadi penerangan utama rumah itu, tampak seorang wanita muda berbalut kebaya lusuh tengah menggendong bayi laki-laki mungil penuh kasih. Timangannya yang nyaring menggambarkan ungkapan sayang dari seorang ibu yang juga dirasa nyaman oleh sang anak hingga membuatnya terlelap dalam dekapan. Namun jika dilihat dengan seksama,
Dari mata wanita muda itu tampak 2 bulir bening mengalir deras membasahi pipi. Tak henti-henti ia menciumi bayi dalam gendongannya, sampai beberapa kali bayi yang telah tertidur seperti jengah mendapat ciuman ibunya yang beruntun. Guratan kesedihan sangat mendalam, semakin terpancar jelas ketika telinganya mendengar suara deru mobil berhenti tepat di halaman rumahnya. Jantungnya berdegup kencang setelah suara derit pintu yang disusul dengan derap langkah dari beberapa orang menandakan waktu perpisahan dengan sang bayi mungil akan segera tiba. "Dek, kamu kenapa?" tanya seorang laki-laki yang tak lain bapak dari si bayi. "Mas, apa Mas yakin akan menyerahkan anak kita pada majikannya Pak Lek Suyuti?" saut wanita muda dengan air mata masih berderai. Sejenak sang suami terdiam. Ada rasa ngilu di dadanya saat ia menatap bayi dalam gendongan istrinya. "Dek, biarlah untuk sementara anak kita dirawat majikan Pak Lek Suyuti. Lagian nanti kita masih bisa menengoknya. Kan aku juga kerja di proyeknya majikan Pak Lek. Jadi bisa tahu kabar anak kita ini nantinya," saut Murti sang suami mencoba memberi pengertian pada istrinya. "Tapi perasaanku tak enak, Mas. Aku merasa seperti ada tujuan lain dari majikannya Pak Lek." Kembali sang istri mencoba mengungkapkan kegusarannya. "Sudahlah, Dek, kita tak boleh berprasangka buruk. Yang penting kita doakan anak kita nantinya baik-baik saja," ucap Murti mengakhiri perdebatannya dengan sang istri. Meskipun istri Murti bersikeras, pada akhirnya sang bayi mungil berpindah ke gendongan Murti. Ia lantas membawa bayi mungil itu ke depan, di mana 2 orang laki-laki sudah menunggunya, Suyuti dan Mbah Lenggono. Tanpa curiga sedikit pun, Murti menyerahkan bayi laki-laki itu pada Suyuti yang sebenarnya masih terhitung saudaranya. Senyum semeringah Suyuti dirasa istri Murti bagaikan sayatan sembilu di hatinya. Perih, tapi tak akan bisa mengembalikan bayinya yang sudah berada di dalam mobil. Satu jeritan dari istri Murti mengiringi kepergian bayinya. Tapi bukan karena itu tampaknya jeritan dari sang istri Murti, melainkan dari sosok wanita cantik berbadan kuda yang mengikuti laju mobil dari belakang sembari menyeringai. Cuaca malam yang sejatinya dingin tiba-tiba terasa panas di sekitar rumah gubuk pinggiran sebuah hutan, di mana sesosok perempuan tua memakai baju hitam dombor berdiri dengan wajah begitu tegang. Buliran keringat yang keluar dari pori-pori kulitnya menandakan jika ia tengah melakukan sesuatu yang tak main-main. Tak kalah teganya, satu sosok lelaki tua yang berdiri di samping Nyai Anggar dengan mengapit sesosok bayi mungil di tangan kanan, sedang tangan kirinya menenteng wadah berisi bunga 3 warna. Sebuah lubang sedalam 1,5 meteran layaknya liang lahat yang berada tepat di bawah sosok Nyai Anggar dan Mbah Lenggono berisikan sebujur tubuh berbalut kain putih dengan mata terpejam. Meskipun sosok lelaki muda yang terbujur bagaikan seonggok mayat, tapi jika dilihat dengan seksama, maka akan terlihat dadanya turun naik serta suara dengunan nafas menandakan bahwa tubuh itu masih bernyawa. Sejenak suasana terlihat sunyi sebelum lantunan bait berirama berasal dari bibir hitam Nyai Anggar mengubah menjadi riuh gegap gempita dengan kemunculan puluhan makhluk hitam bermata bolong. Makhluk-makhluk yang juga bermulut lebar tak berahang dengan lidah menjulur panjang berjalan mendekat ke arah lubang.
Lidah-lidah panjang mereka tampak mengeluarkan lendir berbau busuk menyengat yang mereka teteskan ke lubang di mana tubuh milik Sudiro terbaring. Letakkan bayi itu, perintah Nyi Anggar pada Mbah Lenggono. Setelah meletakkan sesosok bayi mungil yang diam terpejam, Mbah Lenggono kemudian menaburkan bunga 3 warna mengelilingi tubuh sang bayi hingga membuat diamnya berubah tangis keras mengibah. Akan tetapi itulah malapetaka awal, karena suara jeritan tangis dari sang bayi mungil rupanya menjadi penanda atau awal akan dimulainya sebuah persekutuan dengan penyerahan bayi itu sendiri sebagai tetalen Geteh Pangkep. Nyi Anggar yang telah duduk bersila menghadap sang bayi memejamkan matanya sembari menyilangkan kedua tangannya di dada. 3 dupa yang telah terbakar mengepulkan asap membumbung tak berpendar dan seperti hanya berputar masuk ke dalam lubang menyelimuti tubuh Sudiro yang telah terbasahi oleh lendir-lendir beraroma busuk pekat. Angin kencang mulai berhembus kuat, mengibaskan nyala api pada obor-obor besar di sekitaran ruangan, membuat makhluk-makhluk hitam bermata bolong mundur menjauh dari lubang yang sudah terlihat putih tertutupi asap dupa. Sekejap kemudian lengking nyengit suara Nyi Anggar mengakhiri alunan mantra pembuka ritual yang membahana seantero tepian hutan. Membuat langit malam yang tenang mengerjap-ngerjap mengiringi gulungan angin besar yang datang dari dalam hutan menyambut lengkingan panjang Nyi Anggar. Hawa mencekam bertambah pekat, manakala suara gemuruh angin bebarengan dengan derap kaki riuh dan suara nyaring ringikan kuda. Seisi makhluk dalam ruangan itu seketika menjura hormat ketika satu sosok wanita cantik memakai kain batik bercorak muncul dengan tebaran harum mawar yang terselip di telinganya. Geteh Pangkep bakal banjuri tetalen kanggo nggawa Bathara Kala sak lawase. Ucap tegas sosok Ratu Pambayun dengan menatap nyalang bayi mungil yang seketika terdiam dari tangisnya. Hening. Tak satu pun dari Mbah Lenggono maupun Nyi Anggar yang berani menatap Ratu Pambayun yang tiba-tiba berubah dengan mengeluarkan sebuah suara ringikan kuda. Wangi bunga mawar yang tadinya menyejukkan penciuman berganti bau arus tajam menusuk seiring perubahan wujud sosok Ratu Pambayun. Sosok cantik yang kini menjadi sesosok berbulu coklat lebat, berwajah seekor kuda dengan 2 taring panjang, mendekat pelan ke arah sang bayi. Sejenak sosok Ratu Pambayun yang kini menjelma sosok aslinya menatap tajam dengan mata bulat lebarnya. Lidahnya menjulur, dengusan kuat beraroma arus kencang terhembus saat hidungnya mengendus tubuh mungil, membuat sang bayi yang terpejam menjadi terjaga. Keheningan dalam beberapa saat di ruangan itu seketika pecah oleh jerit tangis melengking menyayat dari bayi laki-laki yang tak berdosa. Kaki mungilnya menghentak menjejal sebelum mengejang kuat bersama kedua tangannya. Sekejap suasana ruangan kembali sunyi. Hanya suara keciplakan dari mulut bertaring Ratu Pambayun yang menghirup, meminum darah merah sang bayi mungil yang diam kaku dengan mata terbuka tak sempurna. Bangunlah abdi pangkepku, tetalenmu sudah kuterima. Ucap sosok Ratu Pambayun pada Sudiro. Wujudnya yang kembali seperti awal, cantik dengan mawar terselip, menyunggingkan senyum dari bibirnya yang masih terkotori warna merah darah. Dari tangan kanannya, ia menyodorkan sepotong gumpalan berlumuran darah kepada Sudiro yang baru bangkit dari lubang. Tanpa bertanya apapun, Sudiro yang menerima potongan jantung milik sang bayi mungil nan malang segera memakannya tanpa sisa.
Iringan tawa sosok Ratu Pembayun saat Sudiro memakan jantung sebagai simbol nampaknya menjadi momok bagi satu sosok perempuan muda. Sosok yang tengah tertidur pulas tiba-tiba saja menjerit kesakitan sembari tangannya meremas kuat pada perutnya. Wajahnya pucat dengan tubuh yang sudah basah oleh keringat. Mbak, tolong Mbak. Teriakan di sela-sela ringisan dan bersibu di lantai. Ceritanya yang keras rupanya terdengar sampai di kamar belakang, di mana satu sosok perempuan sepuh yang mendengarnya dengan buru-buru menuju kamarnya. Astaga, Dan Ayu kenapa? Seru wanita sepuh yang baru saja tiba. Hanya ringisan sakit yang menjawab seruan panik dari wanita sepuh membuatnya tanpa pikir panjang lagi segera memapah tubuh wanita muda ke atas ranjang. Sejenak ia mengamati wajah Ayu majikannya sebelum jari jempol tangan kanannya menekan pelan tepat di kening sang wanita muda. Entah apa yang perempuan sepuh lihat atau rasakan. Baru saja sesaat ia menekan kening majikannya, mendadak ia tarik jempolnya dan beringsut mundur. Wajah keriputnya menegang, keringat mulai mengucur deras dengan tangan sedikit gemetar. Siapa yang tega menandai Den Ayu Winarni? Tanya perempuan sepuh dalam batinnya sendiri. Matanya iba menatap sosok wanita muda yang tak lain adalah Winarni, yang tubuhnya tergolek lungai dengan wajah masih memucat. Udara pagi yang menghangat dari paparan cahaya matahari menambah semangat para pekerja di sebuah tempat pembuatan alas kaki, di mana seorang lelaki 60-an berbadan tegap, memakai koko panjang coklat, kopiah putih lipat, berdiri mengawasi sembari tersenyum, mendengar canda gurau dari para karyawannya. Tampak keakraban, keceriaan serta rasa kekeluargaan mereka barukan menyatu dalam kebersamaan, seolah tak ada jarak antara majikan dan anak buah. Gelak tawa mereka sejenak terhenti manakala mereka melihat seorang laki-laki yang berjalan pelan dan berhenti sebentar di halaman. Sekilas wajahnya menyeratkan keraguan-raguan sebelum akhirnya ia menapakkan kakinya di pintu gudang. "Maaf, boleh saya bertanya?" ucapnya bertanya pada sosok seperti sang pemilik tempat yang berjalan menyambutnya di pintu gudang. "Monggo, mau tanya apa, Kang?" jawab sang lelaki berbaju koko coklat dengan senyum ramahnya. "Rumah Bu Sawitri sebelah mana ya, Pak?" tanyanya kembali pada laki-laki tegap di depannya. "Kang, ini siapa ya?" ucap lelaki yang tak lain adalah pemilik gudang sambil matanya menatap dalam-dalam si tamu. "Maaf, nama saya Likun. Saya kesini mau cari Bu Sawitri. Ada urusan penting dengan beliau," jawab sang tamu yang tak lain adalah Likun. Kening sang pemilik gudang berkerut, wajahnya menciut seolah tengah mengingat-ingat sesuatu. "Maaf, kalau boleh tahu ada kepentingan apa mencari istri saya? Dan Kang Likun ini dari mana?" Kembali sang lelaki berkopiah putih lipat masih bertanya menyelidik. "Oh, kebetulan kalau begitu saya ini sopir Pak Satrio," jelas Likun dengan senyum tipisnya. Mendengar nama Satrio, lelaki yang mengaku suami dari Sawitri sedikit tegang. Sorotnya matanya dipertajam ke arah Likun, seakan ada sesuatu yang tak ia suka setelah Likun menyebut nama Satrio. "Mau apa Satrio mengutusmu kemari?" ucap suami Sawitri pelan tapi tegas pada Likun. "Maaf Pak, saya kemari atas kemauan saya, bukan atas suruhan Pak Satrio. Kalau berkenan izinkan saya menjelaskan dengan Bapak dan Bu Sawitri, tapi bukan di sini," jawab Likun menampik anggapan suami Sawitri. Agak ragu suami Sawitri dengan penjelasan dan permintaan Likun yang baru dikenalnya.
Namun pada akhirnya Likun mendapat isyarat dari suami Sawitri untuk mengikuti langkahnya meninggalkan gudang. Tak ada yang istimewa dari rumah yang baru dimasuki Likun. Tapi yang baru dipersilahkan Likun dan duduk di kursi sofa biasa memasang wajah begitu heran. Matanya mengedar ke sekeliling ruang tamu berukuran 4x3 tanpa hiasan mewah seperti yang tiap hari matanya lihat di rumah Satrio. Beberapa kali Likun terlihat, yaitu menggeleng-gelengkan kepalanya. Sepertinya ada perasaan heran bercampur ketidakpercayaannya dengan apa yang ia saksikan. Hingga tanpa ia sadari, ketika dua sosok muncul dari pintu bertirai kain korden. "Maaf Kang, ini istri saya," seru suami Sawitri sedikit mengagetkan Likun. "Iya Pak, iya," jawab Likun gugup mendapati sang tuan rumah sudah berdiri di sebelahnya tanpa ia sadari. Seulas senyum ramah dari sesosok perempuan setengah abad, bergaun putih motif kembang-kembang serta kerudung hitam menutup kepala dan rambutnya menambah keanggunannya. "Saya Sawitri." Sapanya memperkenalkan diri setelah duduk bersampingan dengan lelaki berkopiah putih lipat yang tak lain benar suaminya. Likun hanya mengangguk pelan setelah ia juga mengenalkan dirinya. Ada rasa sungkan ketika melihat penampilan dari sosok perempuan yang sengaja dicarinya. "Maaf Bu, saya kemari." Likun menunduk sebentar, melawan keraguannya untuk meneruskan ucapannya. "Bicaralah, apa yang membuat sampean jauh-jauh mencari istri saya?" saut suami Sawitri menguatkan Likun. Sejenak Likun menarik nafas panjang sebelum menceritakan semua yang dirinya alami dalam beberapa hari saat bersama Satrio. Beberapa kali mata Likun menatap rikuh pada sosok Sawitri yang wajahnya sangat mirip dengan wajah tuannya. Sementara Sawitri dan suaminya mendengarkan semua cerita Likun dengan wajah datar tanpa ekspresi. "Begitulah ceritanya. Jujur saat ini saya bingung harus bagaimana. Sementara kondisi Pak Satrio semakin memburuk dari semalam," ucap Likun mengakhiri ceritanya. Sawitri memandang suaminya sejenak, seolah meminta restu untuk membuka suara, yang kemudian anggukan kepala pelan suaminya membuat Sawitri menarik nafas berat dan menimpali cerita Likun. "Maaf Kang Likun, saya memang kakak kandung Satrio. Tapi beberapa tahun silam saya sudah bukan anggota keluarga Sabto Prawairo, sebab saya menolak meneruskan persekutuan dengan iblis," ucap Sawitri dengan wajah sedikit memerah. "Untuk itu, jika sekarang Satrio tengah sekarat, itu sudah menjadi resiko yang harus ia tanggung, apapun alasannya," sambung Sawitri menggebu. "Tapi apakah Bu Sawitri tak ingin Pak Satrio sadar jika berhasil disembuhkan?" Timpal Likun berharap. Senyum tipis menyungging dari sudut bibir Sawitri menanggapi ucapan Likun. "Hanya ajal yang bisa membuatnya sadar. Kesadaran yang terlambat dan ia akan sesali selamanya di akhirat, seperti orang tua dan beberapa saudaraku." Tegas suara Sawitri menyauti saran Likun dengan mata mengembang, seakan bayangan luka beberapa tahun silam menggores kembali di hatinya. "Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang dengan kondisi Pak Satrio saat ini? Karena hanya..." "Tidak, tak akan kubiarkan setetes darah Roshid tertumpah, meski untuk menyelamatkan bapak kandungnya sendiri." Pekik sengit Sawitri memotong ucapan Likun. "Sudah cukup banyak nyawa dan darah yang telah dikorbankan oleh keluargaku sendiri demi angkara nafsu iblis." Kembali suara pelan namun tegas Sawitri membuat Likun makin tertunduk. "Kang Likun, meskipun Roshid anak kandung Satrio, tapi dia sudah dititipkan kami sejak bayi. Saat ibunya ikut menjadi korban persembahan Satrio. Jadi apapun yang terjadi, Roshid akan kami lindungi sampai kapanpun." Suara suami Sawitri yang sedari tadi diam kini ikut menguatkan ucapan Sawitri. "Lebih baik Kang Likun cari cara lain.
Bila perlu Kang Likun menjauh dari hidup Satrio. Jangan sampai Kang Likun ikut menjadi korban selanjutnya. Sebab siapapun yang ikut menikmati pemberiannya maka harus siap dengan resikonya, sambung suami Sawitri penuh bijak. Likun terdiam dan menundukkan wajahnya. Pikirannya berkecamuk dengan keadaannya saat ini. Apalagi kelibatan bayang-bayang tentang semua kejadian di kala ia mengantar Satrio membawa bocah kecil ke tempat yang dirinya sendiri yakini bukan alam manusia, kembali mengusik dan mencuat di kepalanya, membuat wajahnya dipenuhi kegusaran. Dengan tangan hampa dan langkah gontai, Likun berpamitan meninggalkan rumah tak begitu mewah Sawitri, kakak kandung Satrio. Namun saat kakinya akan menapak keluar dari halaman berumput rumah Sawitri, satu panggilan dari suami Sawitri menghentikan langkahnya. Kang Likun, saran saya Kang Likun jangan kembali ke rumah Satrio. Sebab dalam perut Kang Likun telah bersemayam Amungko. Satu kalimat pesan dari suami Sawitri seketika membuat tubuh Likun dingin, jiwanya tercekat. Dengan pikiran berkecamuk yang berbuah ketakutan. Hari sudah beranjak petang. Kegelapan malam sudah menanti di ambang pintu untuk segera mengganti perubahan sang waktu. Membuat sebagian orang ceria menyambut kepulangan anggota keluarga yang baru pulang setelah beraktivitas seharian di luar. Tapi tidak pada sebujur tubuh gempal yang terbaring di ranjang empuk bertilam kain halus. Beberapa kali matanya mengerjap dan menatap ke arah pintu kamar, seperti tengah menunggu seseorang penuh harap. Wajahnya yang pucat pasi menggurat dan menahan rasa gusar serta sakit, manakala dirinya beberapa kali terbatuk. Dengan melelehkan darah hitam beku, sirat kelegaan sedikit terpancar ketika telinganya mendengar derap langkah kaki dari luar menuju kamarnya. Berbinar mata sosok berperut buncit yang tergolek lunglai di atas ranjang saat pintu kamar terbuka dengan satu sosok yang memang ia tunggu dan harapkan kedatangannya. Kang Likun, berat dan parau suara sapa dari sosok yang tengah berusaha untuk bangkit dan bersandar. Maaf Pak Satrio, saya terlambat, saut sosok yang baru datang, Likun. Bagaimana Kang? Apa Kang Likun bertemu Mbak Yuwitri? Tanya Satrio tak sabar. Iya Pak, saya ketemu dengan Bu Sawitri, tapi maaf Pak, saya tak berhasil, jawab Likun dengan pelan dan menunduk. Mendengar jawaban Likun, wajah antusias Satrio berubah mengeras. Matanya nyalang menatap ke arah Likun dengan geraman tertahan, sampai darah yang keluar dari bibirnya menderas keluar. Likun yang tahu akan kemarahan Satrio terdiam membisu. Pikirannya carut marut berkecamuk, menahan takut dan amarah yang mana ingatannya kembali pada kalimat pesan terakhir suami Sawitri. Akhirnya kejayaan terah keluarga Sabto Prawairo harus berakhir malam ini, ucap Satrio dengan suara berat. Wajah Satrio menengadah sejenak sebelum matanya menatap hambar pada lukisan tangan dua sosok yang menghias dinding kamarnya. Maaf Pak Satrio, apakah selain Bu Sawitri tak ada lagi yang bisa menolong Pak Satrio? Tanya Likun yang melihat keputusasaan dalam diri Satrio. Satrio yang mendengar ucapan Likun memalingkan wajahnya. Sebentar ia menatap Likun lekat-lekat sebelum tawa keras keluar dari mulutnya yang masih terbasahi darah hitam.
Andaikan Nyai Dewi Prameswari tidak sedang dalam mukswa sukmo, tentu kita tak akan mati secepat ini, saut Satrio setelah menghentikan tawanya dan menatap dingin lukisan wanita cantik berkebaya kuning. Likun yang mendengar dengan seksama ucapan Satrio beringsut mundur dengan wajah memucat. Apa maksud Pak Satrio dengan kita? Tanya Likun dengan suara mulai bergetar. Kembali Satrio tertawa keras mendengar pertanyaan Likun, meskipun berkali-kali harus terjeda saat mulutnya menyemburkan darah hitam. Kang Likun, jika aku mati Kang Likun akan menemaniku. Sebab getih bocah Hamungko sudah Kang Likun santap dan masuk dalam darah daging Kang Likun. Ucap Satrio menjawab kecemasan Likun. Seketika tubuh Likun menggigil lemas, wajahnya memucat dengan runtukan dalam hati setelah tahu ternyata hidangan yang ia makan adalah bagian tubuh bocah tak berdosa yang menjadi tumbal. Geraham gigi Likun bergemeletak menahan amarah. Matanya melotot tajam ke arah Satrio yang masih tertawa keras. Namun sayang, tubuh Likun seketika limbung saat kakinya ingin mendekat ke arah Satrio. Dari dalam perutnya, Likun merasakan sesuatu yang tiba-tiba seperti memaksa ingin keluar, sampai urat leher dan wajahnya menonjol keras, menunjukkan jika ia menahan rasa sakit luar biasa. Satrio semakin tergeletak melihat Likun yang kelonjotan di lantai sebelum diam sejenak dan berseru garang. Amuk sorak sopati, hamong korek sopati, hamong korek sopati. Di saat itulah dari mulut Likun mengeluarkan untaian rambut-rambut hitam memanjang seolah tiada ujung. Rambut-rambut yang terbasai lendir hitam berbau busuk terus mengular membalut tubuh Likun yang menjerit meronta kesakitan. Di saat tubuh Likun hanya menyisakan kepalanya saja yang masih terlihat, seketika itu juga satu dentuman keras terdengar dari luar kamar Satrio. Sebelum satu sosok melesat masuk ke dalam kamar, mata Satrio terbelalak kaget melihat sosok lelaki muda bertelanjang dada, berwajah pucat, kini sudah berdiri tegak di samping tubuh Likun yang terkapar mengejang. Namun yang lebih membuat Satrio terkejut adalah satu bawaan yang ditenteng tangan kanan sosok tersebut, sebuah kepala. Suntara, seru Satrio tertahan saat mengenali sosok lelaki muda yang menjelma sebagai Ranggi Anom. Senyum sengit atau lebih tepatnya seringan dari sudut bibir sosok Toro mengiring lemparan potongan kepala yang jatuh tepat di hadapan Satrio. Hari ini kita sudahi permusuhan keluarga kita, ucap sosok Toro dingin. Satrio yang baru saja meringis ngeri melihat potongan kepala botak tengah mengelupas dan berlencir menatap Toro dengan mata tajam. Tangannya menggenggam kuat seraya tertawa keras membahana sebelum lengkingan panjang menggema mengakhiri hidupnya. Senyum puas tersungging dari mulut Suntoro. Matanya melotot menatap tubuh gempal Satrio yang terkapar dengan perut membuncah. Genangan darah Satrio dan Likun membaur di lantai marmer, menjadi saksi kematian mengerikan, kematian mengenaskan dari trah terakhir Sabto Prawairo. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Rogoh Nyawa. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.